sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Pemberitaan Paulus di Athena. Paulus melihat bagaimana kehidupan peribadahan di tempat itu, kota yang besar, ditemuinya banyak mezbah kuno. Di dalamnya banyak patung berhala. Melihat itu, Paulus protes kepada orang yang beribadah kepada patung-patung berhala dengan cara berdiri di tengah pasar dan mengatakan bahwa patung itu hanyalah benda penyembahan berhala dan meminta agar mereka meninggalkan patung itu. Patung itu buatan manusia yang hanya diam di dalam kuil dan tidak dapat berbuat apa-apa. Metode pemberitaan Paulus memprotes, tetapi tidaklah bermaksud untuk membuang atau menghancurkan patung itu. Justru ada keyakinan jika firman menguasai hati mereka, mereka akan meninggalkan patung-patung itu. Firman yang diberitakan itu pasti akan bekerja di dalam kehidupan manusia. Pada kesempatan itu jugalah Paulus berdiri di atas kuil Areopagus, memakai peluang untuk memberitakan siapa Allah yang layak disembah. Paulus mengatakan Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Tuhan yang tidak dibatasi ruang, waktu, benda, dan jarak. Dialah Tuhan pemilik semua yang dibuat oleh tangan manusia, seperti patung berhala yang disembah di Athena, dan bahkan manusia yang diciptakannya diberi nafas hidup olehnya. Dialah pencipta, pemilik, dan penguasa segala sesuatu. Dialah Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil ciptaan manusia. Di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Maka melalui pemberitaan itu, diajarkan kepada kita, agar kiranya kehidupan kita juga sepenuhnya tertuju dan berserah kepada Dia, Sang Pemilik hidup yang penuh kuasa. Kita bersedia taat, setia kepada Allah, sehingga iman kita tidak digoyahkan oleh godaan apapun, seperti kehidupan yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Dengan kata lain, bahwa situasi yang menimpa kehidupan kita tidak akan mengubah ketaatan kepada Allah. Tidak mau diperhamba kenikmatan duniawi yang sesaat. Tidak mau diperhamba uang, harta, jabatan, dan kemewahan dunia lainnya. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak akan mampu menjadi saksi Kristus di dunia ini, memberitakan bahwa Allah yang kita sembah adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan